Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia More Than Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat Robonesia melanjutkan proses belajar kita yaitu tentang robotika. Salah satu bagian daripada uh, robotika adalah belajar tentang microcontroller. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk mengenal satu perusahaan, yaitu namanya Espressif ya, satu perusahaan semikonduktor yang dia saat ini sedang, mungkin untuk produknya banyak digunakan oleh kita di kalangan pecinta elektronika, khususnya untuk embedded system dan juga sistem Internet of Things. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat SoC atau chip, sistem on chip ya, atau microcontroller unit, yang itu diaplikasikan pada untuk pembuatan produk atau aplikasi IoT device ya. Ya, jadi mari kita ulas sepintas tentang perusahaan ini. Namanya adalah Espressif. Kemudian untuk produknya ada 3 kategori ya. Ada SoC, modus dan juga board. Apakah itu masing-masingnya? Nanti kita akan coba ulas sepintas ya. Espressif System itu nama lengkapnya, yaitu satu perusahaan yang dia merupakan perusahaan semikonduktor yang berdiri pada tahun 2008. Kemudian Espressif System berada di beberapa negara ya. Maksudnya keberadaan perusahaannya itu ada, salah satunya adalah di Cina, di Republik Ceko, kemudian India, Singapura dan juga Brasil. Kemudian untuk fokus pengembangan daripada perusahaan bernama Espressif System ini adalah mengembangkan teknologi komunikasi wireless yang mutakhir, khususnya yang menggunakan WiFi dan juga Bluetooth yang low power tentunya, dan solusi Artificial Intelligence of Things atau AIoT. Ya, kalau yang sebelumnya kan IoT ya, Internet of Things. Kalau ini AIoT. Apakah itu? AIoT merujuk pada integrasi kecerdasan buatan atau AI ke dalam ekosistem Internet of Things atau IoT, di mana perangkat IoT digunakan untuk mengumpulkan data secara terus-menerus dari berbagai sumber, kemudian menggunakan teknik-teknik AI untuk menganalisis data tersebut, mengekstraksi wawasan yang berharga, dan membuat keputusan secara otomatis berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, itu adalah AIoT. Jadi dahulu sebelumnya kita hanya belajar IoT atau teknologi itu berawal dari IoT, tapi karena IoT adalah IoT device ya, tentunya dia adalah device yang digunakan untuk mengumpulkan data-data, karena IoT device biasanya dia terkoneksi dengan sensor atau juga bahkan ada juga aktuator gitu ya. Oke, kemudian konsep ini dikembangkan terus hingga pada saat ini. Kemudian si perusahaan bernama Espressif System ini mengembangkan untuk pembuatan chip SoC ya, sistem on chip, atau lebih mudah dikenalnya adalah MCU atau microcontroller unit, untuk produk yang itu bisa digunakan untuk membuat atau membangun IoT device. Oke ya. Jadi kemudian berkembanglah ada konsep Artificial Intelligence of Things, AIoT. Oke, yang menggabungkan perangkat-perangkat IoT itu untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Setelah datanya terkumpul, maka diolah datanya supaya mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dengan teknik ya artificial intelligence ya, AI ya. Tentunya kan AI, seperti mungkin sahabat sekalian sudah tahu, AI itu berdasar suatu teknologi yang membuat sebuah sistem itu bisa memiliki karakter atau pemikiran seperti manusia berdasarkan apa? Data historis. Data-data yang dikumpulkan, yang dianalisis, kemudian dikelola secara matematis oleh sebuah sistem artificial intelligence, sehingga dia berguna, data itu berguna untuk memunculkan sebuah informasi yang berharga dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, oke ya. Itu gambarannya. Kemudian untuk produknya, Espressif System dia terbagi ini ya. Fokusnya ada 3 produk secara general ya, umum. Yang pertama adalah sistem on chip atau SoC. Yang ini adalah chip microcontroller ya. Di dalamnya ini SoC itu ya kita sebut aja, bisa juga langsung
dengan SoC itu sama dengan microcontroller atau microcontroller unit. Ini produk pertamanya adalah system on chip. Ini sebuah chip yang kita gunakan untuk inti atau core daripada sebuah sistem kontrol ya untuk IoT device. Kemudian yang kedua adalah ESP modul ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi setelah chip di sini dibuatkan sekalian modulnya. Karena SoC yang dibuat oleh Espressif ini di dalamnya sudah ada sistem untuk komunikasi wireless, biasanya ada dua, WiFi atau Bluetooth ya, sehingga di sini sekalian si Espressif System ini selaku produk produk selanjutnya dia membuatkan modul seperti ini ya. Modul yang di sini ya di dalamnya mengandung SoC yang ada di pada produk sebelumnya. Sehingga dia punya kemampuan untuk sudah sekalian microcontroller, dia sudah punya kemampuan komunikasi wireless dengan WiFi dan Bluetooth, yang kemudian juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lainnya sesuai sebagaimana sebuah microcontroller ya, punya I/O, punya fitur komunikasi dengan device lain seperti I2C ya, kemudian GPIO dengan serial SPI dan lain sebagainya. Untuk bentuknya semacam ini ya. Untuk seri-serinya banyak, nanti kita bisa coba tilik di websitenya ya. Ini adalah SoC-nya, ini modulnya. Jadi dalam modul ini tertutup ya di bawah. Ini biasanya kayak lapisan aluminium gitu. Di dalamnya ada SoC yang dibuat oleh Espressif, ESP gitu ya. Di sini ya, ada yang kecil, ada yang standar seperti inilah. Kemudian produk ketiga adalah ESP32 Development Board atau juga dikenal dengan DevKit ya, Development Kit. Nah, bentuknya seperti ini dan ini macam-macamnya banyak ya, variannya banyak. Nanti kita bisa lihat lebih lengkapnya di websitenya ya. Ini adalah 3 di antara daripada contoh aja sih. Ini adalah modul SP32-nya, kemudian disiapkan di sini board yang ukurannya kecil ya. Sehingga ini sangat cocok digunakan untuk membuat IoT device ya. Ini juga sama, ini untuk seri yang lain ya. Di sini sudah disiapkan ada port-port yang bisa diakses untuk berkomunikasi secara eksternal dengan device lain ya. Ini juga dilengkapi komunikasi secara serial USB ya. Dan ini bahkan ada yang memiliki display ya, display LCD atau OLED mungkin ini kayaknya, dan juga ada fitur kameranya untuk DevKit-nya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya kita mau bikin sistem apa untuk menggunakan ESP32 ini, maka nanti kita bisa memilih mana sih yang sesuai dengan project kita. Milihnya di mana ya, di websitenya ya, karena banyak sekali varian yang sudah diproduksi oleh Espressif System ini. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya kita simak aja langsung di websitenya Espressif, yaitu espressif.com ya. Kita klik aja, kita kunjungi websitenya sekalian ya. Ini tampilan websitenya saat ini ya, saat video ini dibuat, yaitu tanggal 18 Februari 2024. Tampilannya websitenya Espressif seperti ini. Nah, mungkin di waktu yang akan datang berubah lagi, nggak tahu ya. Oke, kita langsung fokus aja pada produknya tadi. Jadi produknya ini kita bisa lihat di tab hardware ini. Nah, di sini ada produknya ya. Ada SoC, ada modus, dan juga DevKit. Ini fokus ketiga ini karena equipment ini tidak begitu banyak ya. Bisa kita lihat ini untuknya equipment ya, hanya ini kayak gini. Flashing port ya. Ya bisa kita gunakan juga kalau kita kemudian setelah membaca informasinya ternyata kita akan menggunakannya. Oke, tapi kita fokus di 3 produk yang pertama tadi ya, yaitu SoC, kemudian modul dan juga yang ketiga DevKit. SoC, kita klik dulu SoC. SoC ini kalau kita lihat ya, untuk SoC, modul dan DevKit nanti akan ada 4 kategori SoC-nya ya, tergantung. Jadi semuanya tergantung dengan SoC-nya ini. Di sini ada ini yang paling lama, paling awal dibuat, yaitu SoC ESP8266, kemudian SP32, ESP32H, ada SP32C, dan juga SP32S yang ini yang paling baru. Ya, untuk modulnya juga sama. Kalau kita klik juga ya. Oke, nah ya, ini juga sama ya. Isinya juga sama kategorinya. Oke, kita langsung ke yang ke SoC dulu aja. Oke, klik pada bagian SoC ya. Nah, ini kategorinya langsung di sini ada.
Nah, jadi ini SoC yang sudah dibuat oleh Espressif. Dia sudah memiliki tadi kategorinya SP826 sampai SP32S. Yang ada berapa? 5 ya, 5 kategori SoC. Yang mana tentunya perbedaannya adalah pada fiturnya ya. Silakan nanti untuk lebih lengkapnya kita klik aja ini misalkan ini dulu 8266 paling bawah ya. Paling bawah. Ini paling awal dibuat SoC 8266. Ini ada dua jenis. Untuk membaca informasi lebih lanjutnya bisa diklik ya, ini ada ya validasinya, misalkan kita bisa klik kanan ya. Kemudian kalau ingin melihat modul yang menggunakan SoC 8266 ini bisa ini di sini pada kolom modul ini. Misalkan kita coba ini ya, ini sudah ada yang sudah ada dokumennya, ada yang belum. Ini yang sudah PDF berarti sudah ada dokumennya ya. Klik kanan. Ini tadi datasheet ESP8266EX, kemudian ini datasheet dari ESP Room 02D 02U. Ini adalah modul ya. Modul. Iya benar modul ya, modul tadi. Ya, modul. Ini modul, ini SoC-nya. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dan terkait dengan fitur-fiturnya, silakan nanti lakukan seperti yang saya lakukan ini ya. Kemudian untuk development board-nya ini ada yang sudah ada dokumennya juga. Ya, jadi sudah lengkap ya dokumennya untuk bisa menambah pengetahuan yang lengkap terkait dengan produknya Espressif ini. Ya, ini terang-terangannya terkait dengan pin, fitur-fitur ya. Oke ya. Kemudian untuk SP32, nah ini ya chip, ini ada beberapa, banyak juga. Kemudian yang SP32H. Ya, ini nanti untuk mengetahui apa bedanya ya, baca ininya ya, keterangan masing-masing kategori SoC-nya ya. Oke, kemudian ini ada yang seri C, ada satu aja ini. Kemudian yang ESP32S, ini ada 2. Yang paling banyak tadi yang apa? H ya. Oh, bukan, yang S. Yang 32 aja. Oke. Ini info-info terkait dengan modul dan juga development board-nya. Silakan nanti bisa diklik ya. Bisa dipilih, dikunjungi websitenya Espressif ini. Nah, kemudian untuk produk yang kedua adalah modul. Oke. Nah, modul tampilannya seperti yang tadi saya sampaikan di slide. Jadi seperti ini ya. Macam-macam ya. Ini untuk misalkan mau lihat datasheet-nya bisa diklik sini. Ini dia. Nah, ini modul seperti ini bentuknya. Jadi di dalam modul ini ada SoC yang tadi sudah kita simak beberapa variannya. Oke. Yang mana untuk chip ESP32 ini dia sudah merupakan chip yang sudah dilengkapi dengan kemampuan komunikasi wireless, WiFi dan juga Bluetooth ya. Sehingga sangat memungkinkan menggunakan SoC atau chip microcontroller daripada Espressif ini untuk membuat device IoT. Oke, ini modul-modulnya ya. Jadi nanti kalau misalkan contoh tadi mau membuat sendiri dev kitnya, kita beli modulnya, kita rancang sendiri desainnya sesuai dengan kemauan kita ya tentunya kalau buat sendiri. Nah, ini untuk core-nya kita tidak perlu bikin SoC. Ini kenapa bikin modul? Karena sepengetahuan saya sih untuk chipnya ini kan, untuk chip mana chip? Berarti ini ya SoC-nya, tampilannya mana chipnya? Nah, ini ya. Nah, chipnya ini kan untuk ininya untuk packagingnya itu dia QFN ya. Nih, dimana kakinya itu di bawah chip. Untuk nyoldernya pihe? Kalau kita maksudnya kita prototyping ya di rumah gitu ya, tanpa bantuan mesin PCBA gitu yang memang kalau kita membuat serat banyak kita bisa pakai PCBA, mesin PCBA ya, PCB application ya. Yaitu nanti kita kenapa menggunakan ada produk modul, karena di sini kalau kita pakai modul nanti untuk nyoldernya itu sudah seperti apa ya, tinggal di mounting aja sih. Mana contohnya ya? Nah, seperti ini. Jadi ada kaki-kakinya di modul ini, karena ini kan SoC misalkan. Ini kok bukan? Ini chipnya kan. Tapi di sini nanti ada kayak PCB-nya itu ada line tembaganya yang itu bisa disolder. Jadi kita mengapa si Espressif ini membuat sekaligus modulnya ya karena
memudahkan si user supaya untuk dalam pemasangan chipnya ini nggak perlu nyolder susah ya. Ini saya pun belum pernah nih nyolder IC microcontroller atau IC apa aja yang itu QFN gini ya. Gimana cara nyoldernya kalau kita nyolder sendiri? Oke ya, itu salah satu alasannya mungkin ya, mungkin menurut saya sih, jadi pakai modul. Nah, lebih mudah lagi kalau kita nggak mau nyolder, lebih susah apa ya, secara ya effortnya tinggi ya, karena nyoldernya kan kalau salah ya bisa rusak chipnya kan. Nah, kita kalau misalkan tidak mau lagi nyolder yang untuk langsung ke chipnya, nah, yang tadi packagingnya adalah QFN, kita bisa langsung pilih yang ini development board aja. Jadi di sini misalkan ini ya, yang inilah yang basisnya SP8266. Nah di sini kan, nah di sini boardnya sudah ada kakinya gitu kan. Ini adalah modulnya. Nah, kita coba zoom ya, mana nih, waduh, oke. Nah ini kan ada, oke, atau kita diklik aja ding, klik. Nah kita klik, kok nggak tertampil. Ini dia. Nah ini kan modulnya nih, ini modulnya SP32 modulnya, yang mana di sini sudah ada PCB-nya gitu, sudah dipasang, yang mana kita bisa langsung dari solder di sini ya. Nah ini kita tinggal nanti untuk aplikasinya tinggal berurusan dengan pin-pin yang bentuknya sudah apa ya bisa di connectable gitu ya, bisa dikoneksikan. Mungkin dengan header pin kita tinggal buat pin headernya seukuran dengan modul yang kita pakai, apa dev kit yang kita pakai ya. Misalkan di sini berapa kaki nih, pin 40 kaki misalkan ya, tinggal enak aja, tinggal pakai ya, nggak perlu bersulit-sulit untuk nyolder chipnya ini secara langsung, karena susah untuk nyoldernya. Dan tentunya risiko rusak kalau kita nyolder langsung untuk komponen chip microcontroller yang QFN ini ya, karena kakinya nggak ada, kakinya di bawahnya gitu loh. Nah susah. Ini yang SP32 ya. Nah ini macam-macam. Ini tadi ada yang kamera tuh yang mana? Yang ini ya. Ini yang kamera, ada variable, ini kamera. Ada kamera? Udah nggak ketemu. Yang mana ya? Oh SP32 nggak ada ya. Ini yang ada yang besar juga sih. Oke, coba SP32H. Oke, nggak ada ya. Ini 32 C2 C3. Oke ya. C6 harus seri H tadi ada. Oke ya, ini banyak seri ya. Yang mana ya, yang ada kameranya? Oh seri S ya, S3 series. Coba ada kamera sama ininya. Oh iya ini loh seri 3. Ternyata dia namanya SP32 S3i. Kita klik ya. Nah ini dia, ini adalah kameranya. Kemudian ini penampilannya sepertinya OLED ya. Ini mungkin bisa untuk menampilkan teks gitu atau apa. Mungkin saya belum baca sih, belum pernah pakai juga ini ya. Jadi dia untuk aplikasi mungkin embedded system atau juga mungkin IoT device yang dia membutuhkan untuk monitoring lingkungan ya, bisa robot, bisa mungkin sebagai dia difungsikan sebagai CCTV dan sebagainya begitu ya. Jadi menggunakan kamera. Oke, jadi inilah sahabat Indonesia yang perlu kita ketahui tentang ekspresif, supaya kita jadi ada tiga produk ya, supaya kita nggak salah dan bingung produknya kok banyak banget sih, karena variannya memang banyak ya. Jadi kalau bagi kita yang masih pemula mungkin langsung aja untuk memakai dev kit, bukan modul ataupun SoC-nya, karena kita harus nanti sulitnya di masalah nyoldernya tadi itu di modulnya juga. Nanti kita masih harus buat PCB-nya ya untuk misalkan. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman kesulitan ya kita bikin dev kit. Tapi kalau teman-teman adalah produsen atau mungkin embedded system developer ya, mungkin memilih di SDK-nya di SoC-nya atau modulnya ya, karena kita akan membuat desain daripada produk kita sendiri kan, itu ya beda lagi nanti. Tapi kalau untuk kita yang untuk prototyping mandiri ya, mungkin kita akan bisa memilih
lebih pada yang development kit ya, produk yang dev kit. Oke. Di sini banyak variannya, silakan nanti dicek-cek, dicek-cek, dilihat-lihat dan kemudian dibaca fitur-fiturnya, deskripsinya, kemudian terkait dengan informasi flash dan RAM-nya, interface-nya, UI-nya ya. Kemudian contoh-contoh produk yang mungkin berkaitan, oke ya. Dan juga modul-modul terkait dengan dokumen ya, getting started, ini ya, user guide-nya. Mungkin kalau kita ingin pakai ya, di sini sudah tersedia dokumen secara lengkap lah ya. Oke, sahabat Indonesia sekalian, mungkin ini yang saya sampaikan berkaitan dengan ekspresif ya. Semoga bisa menambah pengetahuan daripada sahabat Indonesia sekalian berkaitan dengan chip yang kita gunakan untuk membuat IoT device atau juga embedded system application menggunakan chip ESP32 buatan ekspresif ini. Nanti untuk informasi-informasi lebih lengkap silakan nanti lihat di websitenya langsung. Ya, demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.